Perkenalkan, nama saya Yovina Yuliana Leolede. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Mataram, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Riau. Hari ini saya akan melakukan video uji kinerja hari ini pada tanggal 5 Oktober 2022. Selamat menyaksikan. Greetings. Good morning to silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta salah seorang siswa untuk memimpin kita di dalam doa berkah. Baik teman-teman serta ibu guru, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita terlebih dahulu masuk dalam doa kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah lewat nama Yesus Kristus, kembali lagi kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu, karena di dalam kita juga besar cinta dan kasih-Mu, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sampai detik saat ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan kami, pada permohonan kami hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Allah yang telah memimpin kita dalam doa untuk memulai kegiatan pagi ini. Apakah hari ini semua siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Semangat dong? Semangat. Kalau begitu coba perhatikan di bagian bawah meja. Kalau ada sampah-sampah, kalau ada kotoran-kotoran, bisa diangkut sampahnya supaya kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan nyaman dan dengan aman. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen dulu. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Oh iya, ada semua ya. Oke, luar biasa. Baik, kita akan memulai pelajaran hari ini. Adakah yang masih ingat tentang materi minggu kemarin? Kita belajar materi tentang apa? Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Ya, lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Adakah yang tahu apa itu lembaga negara? Lembaga negara adalah alat pelindung negara untuk melayani aspirasi rakyat. Ya, alat kelengkapan negara untuk melayani aspirasi Rakyat. Aspirasi rakyat. Jadi kalau aspirasi rakyat, misalnya masyarakat mau menyampaikan, menyuarakan sesuatu, dia harus melalui lembaga. Ya, lembaga negara. Nah, dia merupakan perwakilan dari rakyat. Perwakilan dari rakyat. Apa saja lembaga-lembaga yang ada di Indonesia? MPR, DPR, MA, MK, BPK, KY, dan DPD. Ya, itu lembaga-lembaga negara setelah hasil amandemen ya. Ada MPR, ada DPR, presiden seperti yang tadi kalian sudah sebutkan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya adalah yang masuk dalam presiden dan wakil presiden itu dia masuk dalam lembaga apa? Lembaga eksekutif, yaitu yang melaksanakan undang-undang. Ya, tepat sekali. Jadi, lembaga eksekutif itu adalah lembaga pelaksana undang-undang. Kalau begitu, yang membuat undang-undang kira-kira lembaga apa? Yang membuat undang-undang? MPR, DPR, dan DPD. Ya, ada MPR, ada DPD, dan juga ada DPR. Jadi, jelas bahwa ada yang membuat undang-undang, ada yang melaksanakan undang-undang. Ya, kalau yang membuat undang-undang tadi disebut dengan lembaga Legislatif. Ya, sedangkan lembaga yang melaksanakan undang-undang adalah lembaga Eksekutif. Ya, kalau begitu pertanyaannya, kalau ada yang sudah membuat, ada yang melaksanakan, berarti harus ada lembaga untuk Mengadili. mengadili. Lembaga yang mengadili, dia itu lembaga apa? Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya, atau disebut dengan lembaga Yudikatif. ya yudikatif. Ya,
Presiden, apa lagi? Yang ada di pusat? Ya? Ada gubernur. Kalau di daerah? Bupati, camat. Ya. Ya, itu merupakan alat kelengkapan dari lembaga-lembaga negara. Ya. Adapun kompetensi dasar kita, saya minta Orvin bacakan untuk kita kompetensi dasar dari materi kita. Menghormati hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, bagaimana kita bisa, kompetensi yang akan kita capai itu adalah bagaimana kita bisa menghormati, ya, menghormati lembaga-lembaga negara, baik itu lembaga yang ada di pusat ataupun di daerah, ya, sebagai bentuk bagaimana kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kita sama-sama melihat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran Ibu minta Sri bacakan tujuan pembelajaran kita. 1. Melalui pendekatan saintifik dengan modal pembelajaran problem basis learning dengan metode media tayangan asli PPT beserta didik mampu menganalisis desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem basis learning dan bantuan media tayangan asli PPT peserta didik mampu menganalisis kedudukan dan peran pemerintah pusat dan daerah. Dan yang ketiga, melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem basis learning dan bantuan media tayangan asli PPT peserta didik mampu menelaah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Ya, jadi itu merupakan tujuan pembelajaran kita, ya. Nah, ini merupakan bagan struktur hubungan kekuasaan baik itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kalian bisa lihat di situ ada presiden, ada kementerian atau LPNK. Ya, LPNK itu lembaga pemerintah non kementerian. Ya, ada DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten, kota, bupati dan juga wali kota. Nah, dengan melihat bagan ini sudah pasti bahwa Indonesia itu adalah negara yang berbentuk kesatuan, ya. Walaupun kita dibentangi begitu banyak pulau, ya, tapi kita tetap satu. Di mana pemerintahan kita, ya, Indonesia ini semua itu berpusat baik itu di daerah kita khususnya juga di Saburai Jua, semua itu berpusat pada pemerintahan yang ada di pusat. Baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ini merupakan gambar. Ada dua gambar di sini, kalian bisa lihat perbedaan kewenangan, ya, kewenangan baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, coba salah seorang siswa bacakan keterangan gambar yang paling kanan, kanannya, ya, sebelah kirinya kalian. Pelantikan kepala daerah di ibu kota negara dilakukan oleh presiden. Ya, jadi itu, ya, ada kepala daerah, ya, ada yang di tengah itu presiden, ya, Presiden Jokowi. Di situ pelantikan kepala daerah khususnya di ibu kota itu dilakukan oleh presiden. Gambar yang kedua, coba Ina baca yang di depan. Pelantikan kepala daerah yang bukan ibu kota negara dilakukan oleh
Jangan lupa subscribe YouTube channel Baraturi News dan like notifikasi. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pada tahun ini, pemerintah mengangkat slogan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Agar slogan tersebut benar-benar bisa terwujud, maka perlu ada kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai kunci dalam pengendalian inflasi dan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Inflasi per Juni 2022 tercatat 4,32%. Selain karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat, inflasi juga dipicu oleh gangguan keseimbangan suplai dan permintaan barang. Hal ini pun perlu peran dan kerja keras pemerintah daerah untuk bergerak mengendalikan inflasi. Selain itu, kenaikan harga barang juga bisa disebabkan karena distribusi yang macet. Untuk barang impor, pemerintah pusat harus mengendalikannya. Sementara itu, untuk barang dalam negeri, pemerintah daerah mesti bisa berkolaborasi dengan daerah lain untuk memenuhi permintaan. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan mempermudah perizinan dan bantuan promosi agar roda perekonomian masyarakat bisa cepat bergerak. Hal lain yang juga penting diperhatikan ialah realisasi belanja daerah sebagai komponen penting untuk pemulihan ekonomi. Dan saat ini realisasi belanja daerah dinilai masih rendah. Tantangan lain datang dari tata kelola birokrasi di setiap daerah yang dinilai masih rumit dan Ya, jadi itu tayangan video yang berdurasi 3 menit lebih ya. Nah, sekarang kalau kalian tadi sudah menyaksikan video pembelajaran, kira-kira ada poin-poin apa saja yang ada yang kalian lihat tadi dalam video tayangan tersebut? Kira-kira ada apa saja yang kalian perhatikan dari video tersebut? Dari video yang sudah kita nonton tentang sinergi pusat daerah, percepatan pemulihan ekonomi, yang dimana pemerintah mengangkat slogan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat pada perayaan HUT RI ke-77. Agar slogan tersebut benar-benar terjadi, maka perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai inflasi dan pemulihan ekonomi nasional pada pasca pandemi COVID-19. Ya, jadi kesimpulannya yang tadi Sri bilang bahwa perlu adanya invasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk bisa mencapai Indonesia dengan slogan apa tadi? Pulih lebih cepat dan lebih kuat. Coba, slogan tadi apa? Pulih lebih cepat dan lebih kuat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, jadi fokus ya semua ya, jangan pikirannya kemana-mana ya. Ya, jadi itu slogannya ya, untuk bisa mencapai tujuan bersama baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada Bu, Ya. ada 2 poin yang saya dapatkan. Yang pertama, perlu ada kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan kesejahteraan dalam masyarakat. Yang kedua, pemerintah pusat harus memahami kondisi daerah. Ya, ada 2 ya tadi dibilang bahwa pemerintah pusat dan daerah itu harus melakukan kerjasama. Ya, nanti pada materi selanjutnya, ya nanti kita akan lihat pada pembahasan selanjutnya itu tentang bagaimana apa yang menjadi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua tadi apa? Pemerintah pusat harus memahami kondisi daerah. Ya, pemerintah pusat harus memahami kondisi yang ada di daerah ya, karena kondisi yang ada di daerah itu tidak sama dengan kondisi yang ada di pusat. Ya, di pusat itu jauh lebih maju dibandingkan yang ada di daerah. Yang ada di daerah. Oke. Sekarang kita akan Ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Kalian akan mengerjakan LKPD ya, Ibu akan bagi LKPD-nya. Jadi dibagi dalam 4 kelompok saja ya. Ibu akan bagi LKPD yang ada. Kalian mengerjakannya sesuai dengan LKPD. Kalian baca di dalam LKPD
menjelaskan tentang hubungan konseptual dan pemerintah pusat dan daerah. yang kelompok 1 itu menjelaskan tentang konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Yang kedua tentang Organisasi, kedudukan dan peran pemerintahan pusat. ya menganalisis peran kedudukan dari pemerintah pusat. Kelompok 3 menganalisis peran dan kedudukan pemerintah daerah. Dan kelompok terakhir itu menganalisis bagaimana hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah. Oke, waktu pengerjaannya dimulai dari sekarang. Ya, itu kasih waktu kalian 15 menit. Oke, waktunya selesai ya. Waktunya selesai. Apakah semua sudah selesai? Tiap-tiap kelompok sudah selesai. Kelompok 4 sudah? Sudah, Bu. Kurang semangat kelompok 4. Kelompok 4 sudah? Sudah. Siap untuk presentasi? Siap, Bu. Oke. Kita mulai dari kelompok mana duluan? 1. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu. Oke, ayo, kelompok 1 semuanya masuk ke depan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 1 untuk menjelaskan konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi menurut kelompok kami adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah agar menjadi urusan rumah tangganya, sehingga urusan-urusan tersebut beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Otonomi daerah, pada hakikatnya otonomi daerah yang memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah di daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya, mampu bersaing dalam kerjasama dan profesional, terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah bahwa hak wewenang dan mewajibkan daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah mengandung 3 unsur pokok, yaitu 1. Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat daerahnya sendiri. 2. Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah. 3. Otonomi daerah masih dalam lingkup negara Republik Indonesia, bukan bertujuan untuk membentuk negara dalam negara. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kelompok yang lain, silakan. Saya berikan kesempatan. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 1 ya, di mana menganalisis tentang konsep apa itu desentralisasi dan juga otonomi daerah. Ada pertanyaan kok? Tidak ada? Oke, kita tepuk tangan dulu. Kita lanjut kelompok 2 ya. Kelompok 2, silakan utusan dari kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Ayo maju-maju. Siapa yang dipercayakan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang kedudukan pemerintahan pusat. Kedudukan pemerintahan pusat sebagai pemenang kekuasaan pemerintahan mempunyai tanggung jawab, yaitu 1. Pemerintahan pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Pemerintahan pusat melakukan pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dengan tujuan diberitakan oleh daerah. 3. Presiden memenangi tanggung jawab agar atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan daerah. Peran pemerintahan pusat. Peran pemerintahan pusat sangat berkaitan dengan peran negara dalam mewujudkan tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang negara Republik Indonesia yang berdasarkan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, peran pemerintahan pusat dengan otonomi daerah. 1. Melakukan pembinaan dengan memberikan tujuan seperti dalam penilaian pembangunan dan evaluasi. 2. Memberikan standar arahan, bimbingan, pelantikan visi, pelantikan, dan evaluasi. 3. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Menegakkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. 5. Menegakkan konflik sosial dengan peraturan perundang-undangan. Sekian dan terima kasih. Jika dari teman-teman ada pertanyaan, kami berikan kesempatan. Baik, ada kok pertanyaan dari kelompok lain? Lalu dari kelompok 2. Pas. Ada? Pas. Baik, tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Kita lanjut kelompok 3. Ayo kita kasih tepuk tangan semangat. Kelompok 3 semangat kok. Semangat ya. Baik teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami
2014 tentang pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemeran pemerintah daerah merupakan peran pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Adapun peran pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu 1. Melindungi masyarakat. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI. 3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 4. Mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang kelima, mewujudkan keadilan dan pemerataan. 6. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Yang ketujuh, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedelapan, menyediakan fasilitas sosial dan umum yang layak. 9. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 10. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 11. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. 12. Melestarikan lingkungan hidup. 13. Mengelola administrasi kependudukan. 14. Melestarikan nilai sosial budaya. 15. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan kewenangannya. Yang terakhir, peran lainnya diatur dalam perundang-undangan. Demikian hasil diskusi kami. Jikalau ada pertanyaan, saya memberikan waktu dan kesempatan. Bagaimana? Dari kelompok lain ada kok? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita berikan aplaus. Ayo kelompok terakhir bisa mempresentasikan. Sekali lagi berikan aplaus untuk kelompok. Saya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 4. Kami akan membaca hasil diskusi kami tentang hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural yaitu hubungan berdasarkan tingkat dan tentang dalam pemerintahan. Dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara pertama disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentralisasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yakni segala urusan tugas dan wewenang pemerintah diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahnya. Sekian. Baik, saya akan berikan waktu kepada teman-teman jika ingin bertanya. Saya kelompok 2 ingin bertanya. Kelompok 3 ingin bertanya. Baik. Dari kelompok mana yang mau bertanya? 3. Ya silakan. Bagaimanakah agar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah bisa harmonis dan fleksibel? Baik, saya akan menjawabnya. Jadi, untuk menjaga hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu saling menghargai setiap keputusan yang telah disepakati bersama maupun dari pemerintahan pusat ataupun daerah. Terima kasih. Baik, itu jawabannya. Itu jawaban dari kelompok 4. Ya, tadi kelompok mana yang bertanya? 3. Oke, kelompok 3. Bagaimana kelompok 3? Dengan hasil jawabannya? Oke, mungkin masih ada lagi kelompok lain.
silakan. Yang pertama, harus bisa memahami kondisi suatu daerah. Yang kedua, pemerintah pusat harus melayani aspirasi rakyat. Oke, tepuk tangan dulu untuk mungkin masih ada lagi? Tidak ada lagi? Tidak ada. Ya, kalau gitu sekali lagi tepuk tangan dulu untuk Oke, baik ya. Terima kasih ya untuk semua kelompok yang telah aktif dalam menyampaikan hasil terkait dengan tugas yang diberikan. Nah, kita akan sama-sama lihat ya kesimpulan. Dari tadi ada kelompok 1, 2, 3, dan 4 itu sudah mencatat ada beberapa kesimpulan ya dari materi hari ini, yaitu yang pertama itu tentang desentralisasi itu adalah proses penyerahan kekuasaan daerah otonom ya untuk menjadi tanggung jawab daerah masing-masing. Sedangkan otonomi daerah sendiri itu adalah memberikan ruang gerak kepada masing-masing daerah. kepada masing-masing daerah untuk mengurus sendiri ya yang ada di daerah masing-masing. Itu yang pertama. Kelompok 2. Nah, kelompok 2 tadi mengatakan bahwa tugas ya atau dari kedudukan peran dari pemerintah pusat adalah yang pertama ya Melindungi segenap bangsa. melindungi segenap bangsa. Yang kedua ada yang ketiga dan yang terakhir itu adalah itu terdapat dalam undang-undang alinea keempat. Kelompok 3 yang pertama ya apa peran dari pemerintah daerah? Ada melindungi masyarakat ya, ada banyak poin-poinnya tadi ya. Ibu ada ambil 3 poin. Yang pertama melindungi masyarakat, meningkatkan kehidupan masyarakat, terus menyediakan fasilitas umum atau fasilitas lainnya ya. Ada fasilitas kesehatan ya untuk masyarakat. Dan yang terakhir, nah bagaimana hubungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Tadi sudah dijelaskan, bahkan ada pertanyaan juga bahwa hubungan dari pemerintah pusat dan daerah itu saling melengkapi untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya adalah ini tadi bisa melindungi, dia bisa melindungi masyarakat, dia bisa memajukan kesejahteraan, dia bisa memberikan kecerdasan, dan yang terakhir itu adalah oke, itu kesimpulan dari tugas terkait dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Baik, itu ya materi kita hari ini. Mungkin ada salah seorang siswa, saya minta bisa memberikan kesimpulan secara keseluruhan dari materi hari ini. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Ada kok. Ada? Siapa? Sri. Ya, coba. Sri, apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Pemerintahan pusat merupakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat nasional, sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan pemerintah di masing-masing daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasa disingkat DPRD. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan yang saling terkait dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain, yang dimana tujuannya adalah melayani masyarakat secara adil dan merata dalam setiap aspek kehidupan. Sementara fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdayaan masyarakat. Oke, tepuk tangan dulu. Dari kesimpulannya ya, seperti tadi juga sudah dijelaskan bahwa baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah mereka merupakan pelayan ya, penyampaian aspirasi dari masyarakat. Ya, itu saja pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa pertemuan kita untuk minggu depan itu tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, karena pembelajaran hari ini kita
sehat supaya tetap semangat untuk materi kita pada minggu berikutnya. Stand up, please. Greetings. Thank you, Ma'am. Kita yang sudah memimpin kita di dalam doa, Ibu berharap kalian tetap sehat supaya tetap semangat